Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Hari ini gereja memperingati Maria dipersembahkan kepada Allah. Jadi bukan Yesus ya yang dipersembahkan, tetapi kali ini gereja memperingati Maria yang dipersembahkan kepada Allah sebagai consecrated virgin. Dan gereja Katolik telah menetapkan dogma keperawanan abadi atau perpetual virginity Bunda Maria di dalam Konsili Lateran pada tahun 649. Nah, di dalam video kali ini kita tidak akan secara khusus membahas landasan biblis dan teologis dogma ini secara detail. Namun hanya sepintas saja aku ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa kisah di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Maria benar-benar telah mengucapkan kaul sebagai perawan yang abadi. Lalu aku juga ingin mengajak teman-teman untuk mencoba melihat kaitan yang sangat erat antara peristiwa Maria dipersembahkan kepada Allah dengan bacaan Injil di dalam misa hari ini, yaitu tentang hidup perkawinan. Dan apa arti semua ini bagi hidup keluarga kita, dan khususnya untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, di dalam buku Behold Your Mother, karangan Tim Staples ini, kamu bisa membaca penjelasan yang sangat lengkap tentang keempat dogma Maria. Dan secara khusus untuk dogma perpetual virginity, Tim Staples memberikan 7 alasan atau landasan biblis. Namun dalam kesempatan kali ini, aku hanya ingin membagikan kepada teman-teman semua 2 landasan biblis yang menurutku paling mudah untuk kita baca dan juga kita pahami. Yang pertama diambil dari Lukas bab 1 ayat 34. Di sini aku menampilkan ada 2 versi terjemahan. Ada terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, dan juga dalam bahasa Inggris, terjemahan versi 2 Reims. Mengapa? Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia, misalnya pada ayat ke-27, dikatakan bahwa Maria ini telah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Akan tetapi jika kita melihat konteks tradisi Yahudi saat itu, bangsa Yahudi tidak memiliki tradisi pertunangan seperti yang kita miliki sekarang. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan atau betrothal itu adalah suatu bentuk perkawinan yang sah. Namun, suami dan istrinya memang belum tinggal serumah. Sang suami harus pergi bekerja dan mempersiapkan rumah terlebih dahulu, lalu datang kembali untuk menjemput sang istri. Jadi, dengan melihat terjemahan lain, kita akan bisa lebih memahami apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang sesungguhnya menjadi respon dari Maria terhadap kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Frase "aku belum bersuami" atau dalam bahasa Inggrisnya "I know not man" ini memiliki makna tentang sebuah hubungan yang intim, yang bukan hanya sekedar "oh aku belum memiliki suami" atau "aku tidak mengenal laki-laki", melainkan secara spesifik atau secara khusus artinya adalah aku belum berhubungan intim dengan laki-laki, atau aku belum berhubungan intim dengan suami. Jadi bagaimanakah hal ini akan terjadi? Dan sebenarnya kata belum pun bisa menjadi rancu, karena biasanya kalau kita menggunakan kata belum, artinya sekarang ini belum, tapi nantinya akan melakukan. Oleh karena itu, sekali lagi kita bisa melihat konteks dari ayat ini dengan lebih baik ketika kita membaca dan mempelajari kutipan ayat ini di dalam terjemahan bahasa yang lain. Dan di dalam hal ini, respon Maria bukanlah karena Maria itu tidak tahu bagaimana caranya kehamilan itu terjadi. Akan tetapi, menurut Santo Agustinus dan juga Santo Yohanes Paulus II, tanggapan Maria atau jawaban Maria ini adalah karena Maria telah mengucapkan kaul kekal sebagai perawan abadi. Bagaimana mungkin aku yang telah bersumpah untuk menjadi perawan, aku yang telah bersumpah untuk tidak berhubungan intim dengan laki-laki, bisa mengandung seorang anak. Alasan atau landasan biblis yang kedua diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Dan di sini aku yakin teman-teman semuanya pasti udah tahu banget, udah familiar banget dengan cerita ini. Bagaimana Yesus dari atas kayu salib memberikan atau mempercayakan ibunya Maria kepada Yohanes muridnya. Inilah anakmu, inilah ibumu.
Secara singkat, hal ini pun menunjukkan bahwa Maria itu tidak memiliki anak-anak lain selain Yesus. Bahwa Yesus tidak punya saudara-saudara kandung lainnya yang lahir dari hasil perkawinan antara Maria dan Yosef. Karena jika Yesus memiliki saudara, jika Maria memiliki anak yang lain, maka Yesus tidak bisa menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Karena Maria seharusnya menjadi tanggung jawab dari saudara-saudarinya itu. Namun karena Yesus mempercayakan Yohanes untuk merawat dan menerima Maria di rumahnya, maka bisa disimpulkan bahwa Maria tidak memiliki anak-anak lain selain Yesus. Nah, sekarang kita tahu tentang dua hal yang pasti ini, yaitu bahwa Maria adalah mempelai Roh Kudus dan mengandung karena Roh Kudus. Namun dalam Matius 1 ayat 20, malaikat Tuhan juga berkata kepada Yosef, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Jadi, Maria itu adalah mempelai Roh Kudus, tetapi juga istri Yosef, dan tetapi lagi tidak pernah berhubungan suami istri dengan Yosef, suaminya. Mungkin ini adalah perkawinan yang terlihat atau terdengar aneh dan memancing banyak pertanyaan di pikiran kita yang hidup saat ini. Namun apa yang terjadi di dalam perkawinan Yosef dan Maria ini sebenarnya juga ada di dalam setiap hubungan perkawinan manusia. Bahwa sejatinya ada dua hal atau dua tingkatan perkawinan. Perkawinan yang temporal dan yang eternal. Perkawinan yang temporal ini adalah perkawinan yang sementara. Nah, tapi sementara di sini bukan berarti karena boleh cerai. Namun, sementara dalam konteks terikat pada ruang dan waktu, yang nantinya bisa dipisahkan oleh maut. Temporal marriage ini adalah hubungan perkawinan antara suami dan istri di dunia ini, seperti Maria dan Yosef. Lalu, ada tingkat perkawinan yang kedua, perkawinan yang mistik, yaitu persatuan antara Allah sebagai mempelai laki-laki dan kita, gerejanya, sebagai mempelai perempuan. Santo Yohanes dari Salib dan juga Santo Yohanes Paulus II menggunakan istilah mystical marriage di dalam ajaran mereka tentang perkawinan. Dan yang mungkin sekarang lebih populer dikenal dengan sebutan teologi tubuh. Sederhananya, kita manusia, ada beberapa dari kita yang dipanggil untuk hidup di dalam perkawinan di dunia ini sebagai suami dan istri. Namun, kita semua tanpa terkecuali memiliki panggilan kudus untuk masuk ke dalam perkawinan mistik. Persatuan yang kekal dan abadi bersama dengan Allah di surga nanti. Persatuan mistik inilah yang dilakukan oleh para biarawan-biarawati dan juga umat awam yang mengucapkan kaul kekal untuk hidup selibat, untuk mengkonsekrasikan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah. Atau dengan kata lain, untuk mempersiapkan diri mereka sejak dari sekarang di dunia ini untuk menjadi mempelai Kristus. Maria, seperti yang diperingati oleh gereja hari ini, telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Maria telah mengucapkan kaul untuk menjadi perawan abadi. Nah, ketika sesuatu hal itu dikonsekrasikan atau dikuduskan, artinya hal tersebut telah dikhususkan untuk suatu fungsi atau tujuan tertentu. Contoh yang sering aku gunakan adalah air suci. Air yang telah diberkati itu sekarang artinya telah menjadi sarana untuk memperbarui janji baptis, untuk membersihkan kita dari dosa, untuk menangkal pengaruh-pengaruh jahat di dalam hidup kita. Air yang telah diberkati itu telah memiliki tugas yang khusus, sehingga kalau kamu melihat ada orang yang mengambil air suci untuk cuci muka, untuk diminum, atau untuk hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya, perbuatan itu adalah dosa sakrilegi. Artinya, jika Maria atau siapapun yang telah mengkonsekrasikan dirinya sebagai perawan untuk Allah, maka orang tersebut tidak bisa lagi menggunakan tubuhnya untuk hal-hal lain yang tidak sebagaimana mestinya, yang bertentangan dengan penyerahan dirinya kepada Allah.
Oleh sebab itulah, di dalam perkawinan Yosef dan Maria, meski setelah melahirkan Yesus, Maria dan Yosef tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Karena dengan melakukan hubungan suami istri itu, mereka akan melanggar kaul konsekrasi yang telah diucapkan oleh Maria. Lantas, apa peran Santo Yosef dalam keluarga kudus Nazaret? Ada dua yang sangat penting. Yang pertama, perkawinan dengan Yosef itu penting agar nubuat tentang Mesias terpenuhi sebagai raja dari bangsa Israel, keturunan Raja Daud. Dan yang kedua, Yosef menjadi pelindung bagi keluarga kudus, khususnya untuk Maria yang sedang mengandung. Karena pada zaman itu, jika orang-orang Yahudi tahu bahwa Maria itu mengandung anak di luar perkawinan, maka keselamatan dan hidup Maria akan terancam. Oleh sebab itulah, Paus Pius ke-9 menyatakan bahwa Santo Yosef adalah pelindung gereja universal, karena perannya yang sangat penting dalam menjaga hidup Maria dan Yesus di dunia ini. Oke, semoga dengan penjelasan singkat ini, kamu bisa memahami konteks dalam keperawanan dan hidup perkawinan Maria dan Santo Yosef. Lantas, sekarang pertanyaannya adalah, apa makna dari semua hal ini untuk hidup perkawinan kita di era modern? Ada 3. Yang pertama, temporal leads to eternal. Semua yang ada di dunia ini, termasuk perkawinan, adalah sarana yang sementara, sarana yang terikat oleh ruang dan waktu untuk mengantar kita pada tujuan akhir yang abadi di surga. Sehingga apapun segala hal yang ada di dunia ini bukanlah tujuan akhir, namun adalah sarana yang sementara untuk mengantar kita kepada hal yang abadi. Yang kedua, grace perfects nature. Tuhan tidak berkompetisi dengan manusia. Rahmat Allah tidak bertentangan dengan kebebasan manusia. Namun rahmat Allah bekerja untuk membangun dan menyempurnakan apa yang telah kita miliki sekarang. Yang ketiga, God comes first. Di dalam perkawinan suami dan istri, di dalam keluarga kita, Allah adalah yang pertama dan yang terutama. Karena Tuhanlah yang telah mempersatukan ayah ibu kita, Tuhanlah yang telah mempersatukan suami dan istrinya. Semoga video singkat kali ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih menghayati rencana Allah yang sangat indah di dalam keluarga kita. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada saudara dan juga sahabat-sahabat di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.